Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas 5 hadis yang berkaitan tentang mengingat kematian. Hadis yang pertama bunyinya al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian itu adalah jembatan yang menghubungkan al-habib, yaitu orang yang dicintai, yaitu kekasih kepada kekasih, menghubungkan antara orang yang dicintai kepada yang dia cintai. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beri mukadimah dulu. Mukadimahnya adalah perkataan Imam Ghazali. Qala al-Ghazali linnasi imma munhimikun aw taibun wa imma mubtadiun aw arifun. Imam Ghazali membagi manusia ini menjadi 4. Ya, membagi manusia ini menjadi 4 di dalam mereka mengingat kematian. Yang pertama, munhamik. Apa itu munhamik? Munhamik itu adalah orang yang tenggelam. Tenggelam di dalam lautan dunia. Yaitu orang yang sangat cinta terhadap dunia. Ini namanya munhamik, orang yang hanyut, ya, orang yang tenggelam dalam dunia. Fala yadhkurul maut, mereka tidak akan pernah mengingat kematian. Wa in dzakarahu fayadhkuru lil ta'assuf ala dunyahu. Kalau seandainya orang yang tenggelam di mana? Tenggelam atau hanyut di dalam dunia ini, andai saja mereka mengingat kematian, andai saja ya, mereka mengingat kematian, ya, maka mereka mengingat kematian itu dengan rasa sedih, rasa susah. Maksudnya apa? Hidup aja susah apalagi mati, ya, karena dia udah hidupnya itu dengan gemerlap dunia, tidak ingat Allah. Kalau dia mengingat kematian itu susah, karena dia ingin hidup 1000 tahun. Ya, ini. Wa yastaghilu bimadammatihi, dan dia ini kalau mengingat kematian malah dia mencela mati, karena memang orang-orang yang tenggelam, hanyut di dalam dunia ini, mereka ini akan selalu mencela kematian, karena kematian itu dianggap oleh dirinya telah menghilangkan kenikmatan dan kelezatan ketika dia hidup. Kalau dia mengingat kematian, isinya cuma dia mencela kematian. Wa hadhihi tazidu dzikrul maut minallahi bu'dan. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang ini kalau dia mengingat kematian malah membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang seperti ini yang hanyut, yang tenggelam di dalam dunia ini, intinya ini mereka takut mati. Intinya kematian ini membuat kehidupannya ini terganggu. Maka Masya Allah. Yang kedua, Imam Ghazali membagi orang mengingat kematian ini. Yang kedua adalah at-taib, yaitu orang yang bertobat. Fa innahu yuksiru min dzikril maut liyamba'isa bihi min qalbihi. Orang yang bertobat itu, kalau dia mengingat kematian, maka kematian itu akan memotivasi diri dan hatinya. Al-khawfu wal khasyah. Dan kematian itu membuat dia ini khauf. Khauf dan khasyah itu artinya takut.
Ternyata oleh para ulama dibedakan. Al-khauf itu artinya adalah takut terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Takut tertimpa azab Allah. Ini namanya khauf. Sedangkan khosyah ini takut karena ada rasa pengagungan. Rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada rasa takdim, maka beda nggih. Kalau khosyah dengan khauf itu beda. Kalau khauf itu hanya rasa takut karena khawatir mendapatkan siksa. Sedangkan khosyah ini rasa takut karena dia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran disebutkan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Maka kita harus bisa membedakan antara khauf dan khosyah. Sama-sama takut tapi artinya beda, Pak. Pemahamannya beda. Maka orang yang khosyah pasti khauf. Kalau orang khauf itu belum tentu khosyah karena ada pengagungan. Fayafi bitamami taubah wa rubbama yakruhul maut khifatan min ayyahtafa qabla tamami taubah wa qabla islahil zat. Dan perlu diingat Bapak Ibu-ibu, orang yang taubat ini, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat kepada Allah ini, mereka ini membenci kematian. Membencinya itu bukan karena dia tidak suka. Membenci kematiannya ini karena dia khawatir tobatnya belum sempurna, Allah mencabut nyawanya. Atau wa qabla islahil zaid, atau mungkin dia belum memperbaiki bekal. Jadi ini beda, ya, beda dengan yang tadi. Beda dengan munhamik. Munhamik ini orang yang tenggelam di dalam lautan dunia. Kalau mereka mengingat mati, malah mereka ini isinya hanyalah benci kepada kematian. Sedangkan orang yang bertobat karena mengingat kematian ini, walaupun mereka ini membenci kematian, alasannya karena mereka khawatir ketika Allah mencabut nyawanya, tobatnya belum sempurna dan dia belum memperbaiki bekalnya. Wa huwa ma'dzurun, dan orang seperti ini mendapatkan udzur fi karahiyatil maut, mendapatkan udzur di dalam membenci kematian. Wala yadkhulu hadza tahta qouli ta'ala, dan orang ini tidak masuk di dalam hadis Nabi, man kariha liqa Allah kahidallah liqa'ahu. Nabi bersabda, barang siapa yang membenci bertemu dengan Allah, Allah membenci pertemuannya dengan dia. Fa in hadza laisa yakrahu lil mauta wa liqa'illah, karena orang ini sejatinya tidak membenci bertemu dengan Allah. Wa inna ma yakhafu fauqa liqa'illah litaksir wa naqsihi wa huwa kalladhi yata'akhkhara an liqa'il habib mustaghilan bil istidad. Jadi orang ini, orang yang taib itu, orang yang bertobat ini bukan takut bertemu karena Allah. Yang dia takutkan ini bertemu dengan Allah dengan sedikitnya amalnya, kurangnya ibadahnya, maka dia ini seakan-akan menunda bertemu dengan yang dia cintai, mustaghilan bil istidadi liliqaihi ala wajhi yardahu fala ya'udda karihan liqaihi.
Ternyata orang ini menunda bertemu dengan Allah ini mustaghilan, karena sibuk bil istidadi, dengan mempersiapkan pertemuan dia dengan Allah, karena ingin mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, Bapak Ibu-ibu. Maka Imam Ghazali membagi manusia dalam mengingat Allah itu menjadi 4. Satu, mumtahik, yaitu orang hanyut atau orang yang tenggelam dalam lautan dunia. Yang kedua adalah at-taib, orang yang bertobat. Yang ketiga, al-mubtadi'u, yaitu para pemula. Yang keempat, yang terakhir adalah wa ammal arif, orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Wal arifa ina yadkulul maut daiman, dan sungguhnya orang yang berilmu itu, orang yang mengenal Allah itu, yang keempat ini tingkatan yang tertinggi. Dan sungguhnya orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang selalu mengingat kematian, li'annahu ma'idun lil liqa'i al-lil habib, karena mereka ini ingin memenuhi janjinya, bertemu yang dia cintai, yaitu Allah. Wal muhibbu, dan dia sangat mencinta, ya, mencintai kekasihnya, yaitu Allah, yaitu muhibbun, orang yang sangat mencintai. La yansa qattun mu'ida liqa'il habib, dan dia tidak akan pernah melupakan janjinya bertemu kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada fi ghalibil amru la yastanbitu maji'ul maut, dan orang ini kebanyakan mereka ini tidak berlambat-lambat untuk mendatangi kematian. Yatakhallasa min daril asifin wa yantaqilu ila jawari rabbil alamin. Ternyata kenapa dia kepingin sekali bertemu dengan kekasihnya? Karena satu, mereka adalah orang yang sudah memiliki bekal. Yang kedua, mereka ingin terlepas dari daril asifin, ya, daril asin, daril asin. Saya tanya, Pak, daril asin itu artinya apa, Pak? Pakai shot, ya, daril asin. Daril asin itu adalah, dar itu rumah, ya, rumahnya orang-orang yang bermaksiat. Daril asin, ya. Maka dunia ini kebanyakan memang banyak orang yang maksiat daripada yang taat. Jadi orang ini ingin terlepas dari daril asin, ya, dari negeri yang penuh kemaksiatan. Yantaqilu ila jawari rabbil alamin, dan berpindah menjadi jawar. Jawar itu apa? Jawar itu tetangga, ya, tetangganya Allah Rabbul Alamin. Wa ta'ib ma'dzurun fil qaryatil maut wa hada ma'dzurun fi hubbil maut wa tamannihi. Maka Imam Ghazali mengatakan orang yang bertobat mendapatkan udzur karena membenci kematian, ingin menyiapkan bekal. Sedangkan orang yang arif mendapatkan udzur karena dia mencintai kematian dan berangan-angan untuk mendapatkan. Wa ala minhuma rutbatan min fawadi amrullahi ta'ala fasara la yakhtaru li nafsihi mautan wala hayatan bal yakunu ahabbu asya ilaihi ahabbuha ila mawallahu fahada qad intaha biqurdil habbi. Ternyata ada, Pak, yang paling tinggi dari empat pembagian manusia ketika mengingat kematian. Yang paling tinggi adalah orang yang menyerahkan semua perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta kepada Allah yang memberikan pilihan dalam hidupnya. Kalau ditunda kematiannya, dia siap.
dipercepat kematiannya juga siap. Jadi derajat yang paling tinggi itu kata Imam Ghazali adalah orang yang menyerahkan ya jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang derajatnya yang paling tinggi adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak memilih ya, tidak memilih kematian maupun kehidupan. Semua apa yang dipilihkan Allah kepadanya adalah yang terbaik. Itu derajat yang paling tinggi, maqamu taslim warido. Maka derajat yang tertinggi itu namanya maqami taslim warido. Taslim itu artinya pasrah ya. Islam itu kan artinya tunduk ya, Islam ya. Ya, artinya pasrah, tunduk dan ridho. Maka ini puncak dari apa Bapak Ibu-ibu, puncak pembagian manusia ketika mengingat kematian, yaitu orang yang memiliki derajat taslim waridho. Dia taslim, tunduk, pasrah kepada Allah. Yang kedua, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat yang paling tinggi. Mari kita bahas hadis yang pertama di dalam kitab Lubabul Hadis tentang bab dzikrul maut. Apa hadis pertama? Hadis pertama bunyinya al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Ya, kematian itu adalah jisrun, jembatan yang menghubungkan kekasih kepada kekasih. Al-habib itu artinya adalah kekasih. Mari kita baca syarah hadisnya di dalam Tanqihul Qaul. Imam Nawawi Al-Bantani mensyarah hadisnya Imam Suyuti. Syarahnya apa? Kita bacakan syarahnya. Syarahnya di sini oleh para ulama diterangkan. Wa qala alaihi salam al-mautu jisrun yusilul habib. Kematian itu adalah jembatan yang menyambungkan kepada kekasih. Makna kekasih ini ai al-mu'min sidqan wal muslim haqqan. Jadi makna al-habib yang pertama adalah orang yang beriman, yang jujur dengan imannya. Karena orang muslim itu salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu dikatakan muslim kalau muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Makna ilal habib, habib yang kedua maknanya wa huwa Allahu ta'ala. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya kematian itu menghubungkan kekasih kepada kekasih itu. Kematian itu menghubungkan jembatan penghubung antara orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka hadis yang kedua. Hadis yang kedua di dalam Lubabul Hadis. Hadis yang kedua berbunyi tentang dzikrul maut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mautu arba'un. Kematian itu ada 4. Yang pertama mautul ulama wa mautul aghnia. Pertama matinya para ulama. Yang kedua matinya para aghnia. Yang ketiga wa mautul fuqara, matinya orang-orang fakir dan miskin. Yang keempat wa mautul umara, kematian para penguasa. Fa mautul ulama sulmatun fiddin. Kematian seorang ulama itu menjadi sulmatun. Sulmatun itu lubang, Pak, ya, di dalam agama. Membuat agama kita rusak. Ketika ada seorang ulama meninggal, ya. Karena Nabi mengatakan fa mautul ulama sulmatun fiddin. Kematian seorang ulama ini
akan melubangi agama. Melubangi, ibarat agama itu ibarat bangunan, akan merusak bangunan. Wa mautul aghniya hasratun. Kematian orang-orang yang kaya ini juga penyesalan. Satu, penyesalan bagi orang kaya itu tersendiri. Ketika orang kaya itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia salah membelanjakan hartanya di jalan yang tidak benar. Ini ya, ini apa itu namanya? Penyesalan untuk dirinya. Yang kedua, penyesalan untuk orang lain. Ketika orang kaya ini orang yang baik, orang yang gemar sedekah, orang yang memperhatikan urusan kaum muslimin. Kemarin kami didatangi, Pak. Ada dari Japunan itu bapak-bapak itu ya. Itu beliau punya tanah 1.900 meter di Senobayan. Di Senobayan itu minta segera dimanfaatkan. Itu luasnya 1.900. Dan beliau sanggup untuk membangunkan mungkin semacam rumah tahfidz atau pondok untuk anak yatim. Dan beliau siap setiap bulan memberikan dana operasional untuk kegiatan tempat yang dibangun oleh beliau ini, dengan syarat beliau minta dimakamkan di situ, Pak. Jadi beliau ini hampir pensiun. Yang laki-laki ini pegawai BMKG ya, tapi ngambil usaha wisata itu. Yang perempuan guru SMK Windusari ya. Karena beliau mikir usianya udah 60, hampir pensiun. Dan ternyata qadarullah beliau belum punya anak juga ya. Beliau ingin di akhir hidupnya ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin panggil, itu ada yang menjadi amal yang terus mengalir. Apalagi dia pengen kalau ada anak yatim yang tinggal di situ, yang ketika dia meninggal bisa mendoakan. Sudah setahun yang lalu beliau meminta, tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Beliau ngoyak-ngoyak karena dikejar umur, Pak. Maka kita minta suatu saat kita ketemu lagi. Enaknya mau dipakai untuk apa ya? Intinya amal soleh itu minta disegerakan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang puncak manusia itu pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan di sini. Wa mautul aghniya hasratun wa mautul fuqara rohah. Dan kematian orang fakir itu adalah istirahat, Pak. Istirahat dari beban-beban kehidupan. Istirahat dari ujian-ujian yang menghimpit dia ketika masih hidup. Wa mautul umara fitnah. Dan kematian seorang pejabat, seorang pemimpin itu menimbulkan fitnah. Wa qala sallallahu Nabi bersabda, "Inna awliya Allah la yamutuna wa inama yantaqiluna min darihi ila ukhra." Nah, ini saya bertanya di sini. Inna awliyaullah la yamutuna. Sesungguhnya wali-wali Allah ini tidak mati. Wa inama yantaqiluna min dari ila ukhra. Akan tapi dia pindah ke negeri yang lain. Ini yang kadang-kadang ini hadis ini perlu kita tarik sahih apa tidak. Karena banyak orang yang membaca hadis ini, memakai hadis ini, mendatangi kuburan-kuburan para wali, ya, dan mereka meminta dengan kemuliaan beliau, ya. Hadisnya ini karena mereka menganggap orang yang wali yang meninggal itu mereka tidak mati, tapi mereka berpindah dari rumahnya mungkin ke tempat yang lain, yaitu di
kuburan. Maka ini perlu kita cari hadisnya, kedudukannya sahih apa tidak ya. Kalau hadis itu dhaif berarti kita tidak bisa mengamalkannya. Ini PR, kita akan mencari hadis ini, Pak. Hadisnya berbunyi, inna awliya Allah la yamutuna wa inama yantaqiluna min darin ila ukhra. Sesungguhnya para wali-wali Allah ini tidak mati. Mereka ini berpindah ya dari tempat yang dulu ke tempat yang lain. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima ata'allah min fadlik, dan mereka gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini kalau di Al-Qur'an para syuhada ini tidak mati. Tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita menyaksikan saudara kita di Palestina. Palestina ini adalah penjara terbesar di dunia ya. Khususnya di Gaza ya. Sedang menghadapi ujian dari agresor penjajah Zionis Yahudi ya, yang ingin meratakan mereka ya. Ada genosida di Palestina. Tapi perlu kita ingat ayo ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di Palestina ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di negara kita Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 45 ini, ketika sekutu itu mendarat di Surabaya, ya, Inggris bersama pasukan Gurkha dari India diboncengi oleh Belanda datang ke Indonesia dengan nama sekutu ingin melucuti para pejuang kita, ya, para pejuang kita. Maka kita saksikan bagaimana area-area Surabaya di tanggal 10 November mereka minta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Hasyim Asy'ari dengan berapa ulama mengeluarkan resolusi jihad, ya, yaitu mempertahankan Surabaya sampai Jenderal Alabe akhirnya tewas di tangan pasukan Surabaya ya, yang mayoritas Muslim. Dan Anda lihat berapa korbannya, Pak. Korban di kalangan sekutu itu sedikit, Pak. Sedangkan korban di kalangan para pejuang kita itu jauh lebih banyak daripada mereka. Tapi ini semua bukanlah kekalahan. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa negara kita ini masih eksis. Sebagaimana kita melihat ketika Hamas ini melakukan penyerangan, itu hanya memberikan sinyal kepada dunia bahwa mereka itu masih hidup, tidak akan tunduk kepada penjajah. Lebih baik merdeka daripada hidup terhina. Begitu pula kita melihat tahun 49 di bulan Maret ketika Letnan Kolonel Bambang Sugeng ya, yang hari ini menjadi pahlawan nasional orang-orang Temanggung ya, walaupun lahirnya di Tegarejo ya. Dan bersama Letkol Soeharto mampu menduduki Jogja dalam waktu 5 jam, padahal Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan oleh Belanda. Ini menunjukkan bahwa negara ini masih hidup. Ya, menunjukkan walaupun kalau Anda lihat korban serangan umum di Yogyakarta ini terbanyak adalah para pejuang-pejuang kita. Sedangkan Belanda itu hanya berapa yang meninggal. Maka ya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para syuhada ini mereka hidup tidak mati. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Apa hadis yang keempat ini? Apa bunyinya? Kita bacakan. Ni'mal mauta rahatal mu'min
Ya. Hadis yang keempat ini bunyinya wa qala alaihi salatu wasallam ni'mal maut rohatal mukmin. Sebaik-baik kematian itu adalah istirahatnya bagi orang yang beriman. Mari kita baca syarahnya kenapa kematian itu disebut rohah, istirahat bagi orang mukmin. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Nawawi Al-Bantani, al-fujaatu bi fa'in matmumun. Beliau memberikan keterangan di sini, kematian secara tiba-tiba itu, karena di sini diterangkan bahwa hadisnya bunyinya ni'mal mautu rohatul mukmin. Ya, sebaik-baik kematian itu adalah ketenangan bagi orang beriman. Karena di sini terangkan mautu fajaatun rohatul mukmin wa akhadahu asifan li fajir. Hadis yang menguatkan ini adalah hadis yang mengatakan kematian mendadak itu adalah ketenangan bagi orang yang beriman dan kemurkaan bagi orang-orang yang fasik. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa kematian secara mendadak ini ketenangan bagi orang yang beriman, tapi kenapa kematian yang mendadak ini menjadi celaan ya bagi orang-orang yang tercela? Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu kenapa? Kenapa kematian mendadak ini termasuk kematian yang baik, tapi kadang-kadang kematian mendadak itu juga kematian yang tidak baik? Kenapa Bapak Ibu-ibu? Kenapa? Karena kematian yang mendadak itu dikatakan kematian yang terbaik bagi orang yang beriman, ya, karena dia tidak merasakan, ya, sakitnya, ya, penderitaan ketika di dunia ini. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan surga. Sedangkan bagi orang yang maksiat, kematian mendadak ini adalah siksa. Kenapa siksa? Dia tidak diberi kesempatan untuk bertobat, ya. Tidak diberi kesempatan untuk bertobat, untuk membangun bekal dia di akhirat. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, hadis yang terakhir, insya Allah kita lanjutkan, ada 10 hadis dalam bab mengingat kematian. Hadis yang terakhir yang akan saya bacakan, bunyi hadisnya adalah Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salih yad'ulah. Jadi semua faedah pahala anak Adam ini terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah ini adalah wakaf, ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kata Imam Nawawi itu ada 2. Satu langsung mengajarkan seperti ini, tapi yang paling utama adalah musonib, orang yang mengarang kitab, Pak. Kenapa? Ilmunya akan selalu abadi, lebih lama daripada orang yang mengajarkan ilmu, yaitu orang yang mengarang kitab atau mengarang buku yang bermanfaat. Yang terakhir, wa awaladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka kemarin saya beri keterangan, anak itu mau mendoakan orang tua syaratnya cuma 1. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani soghiro. Syaratnya apa? Robbayani soghiro. Syaratnya adalah kita mendidik dia sejak kecil. Maka rekosono jenengan mencari maisah untuk anak ini akan dibalas dengan doa mereka.
Tapi kebalikannya, kalau ada orang yang menyia-nyiakan anaknya, jangan mengharapkan doa anak-anak kita. Saya ingin bertanya sebagai penutup kajian ini, karena Imam Suyuti, saya akan membacakan di sini Imam Suyuti. Apa kata Imam Suyuti? Imam Suyuti membacakan sebuah syair. Ini syair, Pak ya, ada syairnya. Apa syairnya? Syairnya ini bunyinya adalah, ada syair ya. Ada syair. Syair tentang apa di sini? Di sini syair tentang hadis-hadis lebih dari 3 perkara yang dikumpulkan Imam Suyuti, yang amal itu akan tetap mengalir walaupun telah meninggal. Itu ada 11 amal, Pak. Saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak, Pak? 11 amal yang mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal. Ini adalah 11 amal. Imam Suyuti mengumpulkan di dalam sebuah nadhom, yaitu Bahar Wafir. Ada 10 amal yang pelakunya akan mendapatkan pahala walaupun dia telah meninggal. Yang pertama adalah ulama ba'asa wada'an taja'ala. Yang pertama adalah, kata Imam Suyuti, ilmu yang disebarkan ya. Ulumu basa'aha. Yang kedua, wa doa'u najsalin. Yang kedua, doa anak yang pada orang tuanya. Yang ketiga, wa ghursun nahl, orang yang menanam pohon kurma. Yang keempat, wa shadaqatun tajri, yaitu sedekah yang mengalir, yaitu wakaf. Yang keempat, warasatul mushaf, orang yang mewakafkan mushaf Quran. Yang kelima, waribatun sagrin, orang yang membangun bangunan di perbatasan. Sebagaimana kita lihat mungkin antara Gaza dan Israel, orang Islam membuat pos jaga di situ. Ini termasuk amalan yang terus mengalir. Yang selanjutnya, yang keenam, wa hufratin bi'rin, orang yang membuatkan sumur, Pak. Ini juga pahalanya mengalir terus ya. Yang ketujuh, au ijra'un nahrin, orang yang mengalirkan sungai, orang yang membuatkan irigasi. Ini juga termasuk bagian dari amalan yang terus mengalir walaupun dia telah meninggal. Termasuk juga binaun mahali dzikri, orang yang membangun gedung atau rumah yang dipakai untuk majelis ilmu. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi. Ada 11 amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya telah meninggal. Maka Imam Suyuti telah mengumpulkan di dalam nidham, di dalam syair. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam kajian kita, kajian kitab Lubabul Hadis karya Imam Suyuti dan disareh oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau ada pertanyaan mungkin kita jawab ketika nanti selesai sholat. Kita mungkin minum sambil kita akan menjawab pertanyaan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Akhiru da'wana qulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.